Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Moms and Dads. Apa kabar? Gimana nih kabarnya semuanya selama di rumah aja? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Selamat datang di Zoom webinar bersama Friso pagi ini. Saya mau sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Apa kabar? Mom Neni, kemudian Mom Konita Azahra, kemudian juga ada Mom Suci. Apa kabar? Selamat pagi, selamat bergabung. Kemudian juga ada Mam Sita, ada Dads juga loh yang sudah bergabung ya. Ada Dedi, ada Ded Iqbal, ada juga Mam Arfianti. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Walaupun di rumah aja jangan lengah ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan dan kita tetap harus patuh terhadap protokol kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, kemudian pakai masker kalau harus keluar rumah, lalu kemudian rajin-rajin cuci tangan di masa new normal ini. Nah, senang sekali hari ini saya Indri akan menemani Moms and Dads semua selama 1,5 jam ke depan di ruang Zoom webinar kali ini untuk melakukan beragam aktivitas positif selama weekend di rumah aja. Boleh loh ajak si kecil juga bareng sama kita untuk duduk di depan layar laptop atau smartphone masing-masing ya, atau mungkin juga menyiapkan snack-snack di rumah nih, boleh banget. Jadi masih ada waktu, boleh untuk mengajak anak-anak mungkin untuk bergabung selama di rumah aja. Nah, kita hari ini akan mengikuti sesi webinar yang seru sekali karena topiknya ini adalah topik yang mungkin perlu pembahasan dari expertnya dan sudah jadi bahan pemikiran kita sebagai orang tua selama masa pandemi mungkin yang khawatir dengan tumbuh kembang si kecil. Jadi hari ini kita akan sama-sama membahas jurus jitu mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil selama masa pandemi. Dan tidak hanya itu nih Moms and Dad, saya juga punya beragam hadiah yang akan dibagikan selama acara ini, terutama di akhir acara nanti ya. Kita akan bagikan ada 5 hadiah hampers dari Friso untuk penanya terbaik di sesi tanya jawab nanti. Dan juga saya punya hadiah door prize. Door prize-nya apa? Adalah voucher GoPay. Ada 5 voucher GoPay untuk 5 nama yang beruntung. Berapa besarannya? Wah, kayaknya harus ditungguin ya. Tapi sebelum kita mulai, saya perlu mengingatkan lagi sama Moms and Dad semua untuk mengganti nama yang tertera di Zoom Anda dan juga mengganti nama pendaftarannya sesuai dengan nama KTP untuk kita mempermudah cross-check kalau misalnya Ayah Bunda memenangkan hadiah atau door prize untuk hari ini ya. Jangan lupa diganti sekarang, boleh Ayah Bunda. Ini Moms and Dads ya, ini nanti akan diganti dengan nama sesuai dengan KTP, nama lengkap, lalu kemudian bukan nama panggilan, bukan nama handphonenya, atau bukan nama lembaga tertentu. Jadi silahkan diganti sekarang sambil kita menunggu teman-teman atau Moms and Dads yang lain yang akan segera bergabung di ruang Zoom webinar kali ini. Dan jangan lupa juga untuk mengisi Google Form yang sudah kami bagikan juga. Caranya gampang sekali, tinggal klik aja linknya, kemudian diisi dan tinggal di-submit saja. As easy as that, ya. Jadi langsung saja, Moms and Dads, jangan lupa untuk mengganti nama sesuai dengan nama KTP-nya, dan nanti kita akan menghadirkan 2 orang narasumber yang akan bicara soal tumbuh kembang si kecil selama masa pandemi. Apa nih yang harus kita optimalkan ya? Apa yang harus kita perhatikan? Dan nanti di sesi tanya jawab, Moms and Dads bisa juga langsung menuliskan pertanyaannya dengan cara menyebutkan atau mengetikkan nama, spasi domisilinya di mana, lalu spasi pertanyaannya. Dan jangan lupa yang ingin ngobrol langsung dengan narasumber kita, boleh banget. Silakan langsung nanti klik saja fitur tombol raise hand untuk nanti saya bantu unmute dan bisa ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Baik, kalau gitu langsung aja yuk kita mulai Zoom webinar kita pagi hari ini, dan saya akan langsung panggilkan narasumber kita yang pertama. Beliau adalah dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang. Selamat pagi untuk Profesor Dr. Rini Sekartini. Selamat pagi, Prof. Rini. Halo. Selamat pagi, Selamat pagi. Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. lagi libur di rumah, beraktivitas di rumah aja, gimana nih? Iya, nanti siang tapi ada rapat ya. Oke, jadi Hari beraktivitas ini. tetap di rumah aja ya, Prof ya? Iya betul. Oke. Sambil di-share screen, boleh nih Prof, hari ini kita akan ngobrol tentang Oke. jurus jitu mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil selama masa pandemi. Terbatas dengan ruang gerak di PSBB, tapi tetap harus ada aktivitas positif yang kita lakukan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil. Ini dia. Langsung aja materinya, Prof Rini, silahkan. Ya, terima kasih Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Moms and Dad. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Saya hari ini mau berbagi mengenai jurus jitu ya. Ini kata-katanya menarik sekali ya. Jurus jitu mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil di masa pandemi. Coba saya tanya, apa kabar pagi ini?
Bagaimana, ada yang masih malas-malasan di kamar dengan anak, atau sudah nonton TV bareng-bareng, ya? Atau habis berolahraga? Tadi pagi saya sempatkan naik sepeda, ya, beberapa kilometer, atau sedang makan pagi bareng, ya. Ini yang kadang-kadang jarang ditemui sekarang di rumah, ya. Atau bersih-bersih rumah, atau ada yang hobi memasak, ya. Mudah-mudahan semuanya sudah beraktivitas pagi ini, sehat semuanya, ya. Karena kita harus waspadai terus bahwa kasus COVID makin hari makin masih bertambah, ya, dan masih ada yang masuk rumah sakit juga. Dan kemarin Bapak Gubernur terutama yang di DKI menerapkan kembali PSBB, ya, sampai 2 pekan ke depan, berarti sampai akhir bulan Juli. Jadi tetap waspada moms and dads dan juga anak-anak kita, ya. Nah, ini kegiatan selama pandemi, anak sebagian besar sekolah masih PJJ, ya, menggunakan laptop, menggunakan handphone. Ada yang anak-anak balita membantu ibunya di dapur, ya, kakak dengan adiknya saling mengisi waktu luang, ya. Kemudian ada juga ayahnya sudah turun serta nih, mungkin membuat kreasi tersendiri. Dan ini kegiatan yang hobinya seni, ya, melukis, menggambar menggunakan beberapa material. Nah, di gambar ini yang tidak boleh terjadi, ya, karena di rumah saja, orang tua di rumah, anak di rumah, sehingga sering timbul konflik, ya, sehingga menimbulkan masalah mental atau kesehatan jiwa pada anaknya maupun orang tua. Ini kegiatan bersama-sama kalau kita lihat masih menggunakan protokol kesehatan, ya, harus jaga jarak, pakai masker, ya. Ini mungkin sedang belajar masak sama-sama, ya. Nah, ada yang berubah selama masa pandemi. Coba lihat moms and dad, anaknya bagaimana, tidurnya makin malam atau tidak? Yang harusnya jam 8 malam sudah tidur, ini sampai larut malam, ya. Akhirnya siangnya pada saat akan makan mengantuk, ya, karena malamnya tidurnya terlalu larut, ya. Nah, kita reminder dulu sebentar. Anak itu siapa sih, ya? Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan, ya. Jadi batasannya sangat panjang, mulai dalam kandungan, kemudian usia bayi sampai 1 tahun, anak prasekolah, anak usia sekolah dan remaja. Ini adalah definisi anak. Jadi semuanya namanya anak. Ada anak kecil, anak remaja, ya. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri untuk aspek tumbuh kembangnya, ya. Nah, yang mempengaruhi apa sih faktor tumbuh kembang seorang anak? Ada 2. Satu faktor genetik dan faktor lingkungan, yaitu nutrisi, kesehatan, ya, kasih sayang dan stimulasi, ya. Nah, kebutuhan ini siapa yang harus menyediakan? Pastinya keluarga, ya. Kebutuhan sebenarnya hanya 3 nih, asuh, asih, dan asah. Karena 3 ini makanya semuanya harus diberikan 100%, ya. Asuh itu adalah fisis biomedis, misalnya nutrisi, imunisasi, kebutuhan tidur, dan beraktivitas, ya. Asih itu kasih sayang, sedangkan asah adalah untuk stimulasi. Semua ini bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang seorang anak dan mencapai SDM unggul di era industri 5.0, ya. Nah, fungsi keluarga ini macam-macam, ya. Ada fungsi reproduksi, sosialisasi, ada berbagi peran sosial, ya. Memberikan dukungan emosi dan sosial. Ini adalah keluarga. 2 gambar ini dua-duanya keluarga, ya. Mana yang baik, yang kiri atau yang kanan? Ini sudah saya silang. Ini namanya keluarga, ya. Bersama-sama tetapi asik sendiri-sendiri, ya. Semua memegang dawai. Ada yang laptop, ada yang handphone, ya. Sedangkan kalau ini kita lihat adalah kebersamaan keluarga yang memang saling mendukung, ya. Ini karakteristik sebuah keluarga. Bersikap terbuka dan jujur, ya. Saling memperhatikan, ada sharing bila ada masalah, ya. Dan mampu memperjuangkan masalah-masalah tersebut bila ada dalam suatu keluarga, ya. Nah, karena masalah pandemi COVID ini yang
mungkin di Indonesia sejak bulan Maret kemarin ya, kita lihat merupakan bagian dari kondisi di dunia ya. Dan kalau kita perhatikan kasus pandemi COVID ini sudah menyebar di seluruh provinsi, di 34 provinsi, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan Jakarta ada yang sebagian zonanya hijau, ada yang kuning, ada yang orange ya. Sedangkan daerah-daerah lain sesuai dengan kasusnya ya. Nah, bagaimana dengan kebutuhan anak tersebut, asuh, ASI dan ASA? Apakah sama pada masa pandemi ya? Kalau dilihat tadi kebutuhan fisik biomedis yang pertama adalah makanan ya. Jadi makanan itu tetap harus diperhatikan karena nutrisi itu penting untuk pertumbuhan ya, memperbaiki sistem imun untuk merupakan salah satu peran dalam pembentukan perkembangan kecerdasan ya, dan mengurangi risiko terhadap paparan infeksi ya. Jadi kalau kita lihat dari WHO sudah menyatakan syarat-syarat makanan apa yang diperlukan ya, tetap dipenuhi kebutuhan sesuai dengan gizi seimbang ya, pastikan makanan itu sehat, matang ya, dan bersih. Dan bagaimana dengan kebutuhan vitamin? Karena pada masa pandemi ini, awal-awal saat pandemi itu yang sulit dicari dan harganya mahal adalah vitamin dan juga beberapa zat yang dikatakan bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak ya. Nah, jadi kalau kita lihat pemberian makan itu harus tetap dalam kondisi yang menyenangkan ya. Kalau bisa banyak sekarang orang tua dan anak yang memasak bersama-sama ya. Bagaimana juga dengan kebutuhan susu? Tetap harus diperhatikan bahwa anak tetap harus konsumsi susu. Tapi hati-hati pada masa pandemi ini, yang aktivitas fisik anaknya berkurang, bisa meningkatkan risiko anak dengan gizi lebih atau bahkan obesitas. Ya. Nah, bagaimana kebutuhan yang kedua, yaitu tidur. Ini salah satu survei yang pernah kami lakukan. Apakah ada masalah tidur, terutama anaknya jadi tidur lebih malam dari jadwal yang rutin? Ternyata yang menjawab iya sekitar 71%. Ya. Nah, apa yang dilakukan? Ada yang main game, ada yang nonton TV, ya, atau ada yang nyanyi-nyanyi, joget sendiri, mengisi waktu luang sehingga larut malam. Jadi ada perubahan pola tidur pada masa pandemi ini, ya. Nah, bagaimana aktivitas fisik pada anak yang diperbolehkan? Ini beberapa saran ya yang bisa dilakukan untuk melakukan aktivitas fisik pada masa pandemi. Tetap harus jaga jarak ya. Dan kalau bisa di sekitar rumah saja, tidak harus jauh-jauh ya. Apa sih manfaat aktivitas fisik untuk anak ya? Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan kognitif ya, meningkatkan keterampilan motorik dan membantu pertumbuhan massa otot dan tulang ya. Selain itu yang paling penting juga dia bisa mencegah obesitas ya. Ini adalah salah satu paparan penelitian yang dilakukan di negara lupa saya waktu dilakukan di mana. Ini adalah suatu gerakan senam sederhana selama 10 menit saja mampu meningkatkan kebugaran fisik dan daya ingat anak ya. Ini kalau kita lihat aktivitasnya sederhana, dilakukan 2-3 kali per minggu selama 10 menit. Aktivitasnya adalah melompat, kemudian berlari ya sekitar 20 meter ya. Kemudian gerakan latihan otot perut ya seperti sit up. Ini bisa dilakukan di rumah dan dampaknya bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau kebugaran fisik dan daya ingat anak ya. Coba Moms and Dad bisa mulai melakukan kegiatan ini di rumah saja sekitar 10 menit. Ini bisa dilakukan pada anak prasekolah ya. Nah, bagaimana dengan ruang terbuka anak yang biasanya RPTRA ini ada di kelurahan-kelurahan? Sebenarnya boleh didatangi oleh anak, tetap harus jaga jarak dan lihat kalau kerumunan banyak orang
mungkin kembali lagi ke rumah. Nanti lihat kalau sudah sepi, baru datang kembali. Ya. Nah, bagaimana dengan dampak terhadap jadwal imunisasi? Karena ada masalah PSBB, orang tua khawatir datang ke rumah sakit, sehingga ada beberapa yang mengalami keterlambatan. Ya. Jadi tetap IDAI itu menyarankan memenuhi jadwal imunisasi sesuai jadwalnya. Bila tidak bisa terpenuhi sesuai jadwal, maka dilakukan imunisasi yang sifatnya combo. Ya, sama seperti jadwal biasanya diberikan hepatitis B, BCG, DPT pentavalen dan MR. Ya, jadi prinsip imunisasi pada masa COVID, pisahkan anak sehat dengan sakit, ya. Orang tua dan anak sebaiknya menggunakan masker. Kalau menggunakan face shield boleh juga. Jangan lupa perhatikan social distancing, ya, cuci tangan, ya, atau menggunakan hand sanitizer, dan prioritaskan terutama imunisasi dasar dan ulangan sampai berusia 18 tahun. Dan bila ada keterlambatan bisa menggunakan vaksin yang multiple. Jadi satu kali datang bisa lebih dari satu kali suntikan. Ya. Nah, bagaimana dengan stimulasi pada masa pandemi COVID? Apakah berbeda? Ya, kita lihat sebagian besar anak sekarang sudah masuk sekolah kembali ya, walaupun sekolah di rumah menggunakan daring. Kita perhatikan ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan smartphone ya, atau dawai. Nah, ini adalah yang harus diperhatikan oleh orang tua. Harus mendampingi kalau bisa ya, terutama pada anak prasekolah dan pada anak usia sekolah dasar di awal-awal kelas 1 sampai kelas 3 ya. Dan penggunaan dawa itu sebisa mungkin hanya pada saat dia belajar ya, pada saat istirahat mungkin lakukan dulu aktivitas gerakan-gerakan yang tadi 10 menit ya, untuk mengurangi rasa bosan anak tersebut. Dan kalau pada anak besar yang menggunakan dawai yang lama, perhatikan bahwa setiap 15 sampai 30 menit alihkan pandangan jauh ya, supaya tidak mengenai dampak terhadap radiasi dari laptop yang ada ya. Dan juga jangan lupa posisi ya, ini sudah bagus nih, posisi belajar harus di meja ya, menggunakan kursi yang baik, tidak boleh sambil tidur ya. Nah, ini kegiatan lain di rumah bisa melakukan berenang kalau di rumahnya ada kolam renang ya, stimulasi pada anak balita, masak bersama. Ini kalau orang tuanya bekerja bisa ditemani oleh kakek neneknya ya, atau bermain musik ya. Kemudian bagaimana pendekatan keluarga ya pada masa pandemi COVID, peran moms dan dad itu tetap penting. Walaupun sekarang sebagian keluarga sudah mulai bekerja, tapi tetap harus diperhatikan bahwa anak itu harus ada yang mensupervisi ya, atau ada yang menemani. Mungkin eyangnya, omanya ya, tetap harus kita perhatikan. Atau mungkin sekali kita harus cek dari kantor ya. Nah, ini untuk mom and dad, baik bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja pada masa pandemi COVID ini, jangan lupa selalu mendengarkan, perhatikan apa yang dilakukan oleh anak ya, dan berikan perhatian yang penuh ya. Walaupun bekerja, tetap kita lakukan perhatian penuh kepada anak-anak kita supaya tetap terpenuhi tadi kebutuhan tumbuh kembangnya ya. Bagaimana dengan pertumbuhan pemantauan tumbuh kembang ya? Biasanya kita bisa menggunakan buku KIA. Di sini salah satunya ada checklist untuk menilai perkembangan ya, bisa Ibu lakukan. Tapi untuk memantau pertumbuhan memang agak sulit karena tidak semua moms dan dad yang memiliki alat ukur ya, berat badan, timbangan, atau panjang badan. Dan ada juga satu lagi aplikasi dari Primaku ya, di sini bisa dilakukan konsultasi juga untuk mendeteksi pertumbuhan perkembangan ini normal atau tidak. Jadi aplikasinya namanya Primaku ya. Nah, bagaimana dengan stimulasi pada saat pandemi ini? Prinsipnya sama dengan sebelum masa pandemi, selalu ada interaksi antara anak dengan orang tua
atau pengganti orang tua, ya. Pastikan orang tua selalu mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua, walaupun sekarang ada masalah baru bahwa orang tua harus mau tidak mau belajar mendampingi anak belajar, ya, bukan sebagai pengganti guru, tapi menjembatani antara guru dan anaknya supaya apa yang disampaikan oleh guru tersebut bisa dimengerti oleh anak, ya. Dan jangan lupa pastikan tidak ada tindakan kekerasan pada anak, baik fisik maupun emosional. Karena orang tua capek, orang tua tidak mengerti pelajarannya, akhirnya marah terhadap anak, ya. Jadi bila maaf dan dia tidak mengerti, tanyakan pada gurunya, ya. Jangan melampiaskan ketidakmengertiannya kepada anaknya, ya. Nah, ini kalau kita lihat hasil survei, sebenarnya anak-anak tuh ingin kembali ke sekolah, ya. Hampir lebih dari 50%. Karena tidak nyaman belajar di rumah, kadang-kadang mungkin di rumah hanya punya satu smartphone, ya, dibawa oleh orang tuanya, sehingga belajarnya menjadi larut malam, ya. Atau satu keluarga anaknya 3 yang PJJ, tapi smartphone-nya hanya satu, tidak punya laptop, jadi sekolahnya bergantian. Itu juga masalah yang dihadapi pada masa pandemi ini, ya. Nah, kemudian kalau dilihat dampak penutupan sekolah terhadap anak, mudah-mudahan tidak memberikan dampak jangka panjang, ya. Saat ini memang untuk pembelajaran secara kognitif bisa diberikan oleh guru melalui dawai atau online, ya. Kebugaran fisik mungkin bisa dilakukan di rumah dengan orang tua, ya. Nah, ini yang hilang, ya, sosialisasi interaksi dengan anak lain, dan terutama untuk anak remaja yang sering kumpul-kumpul, ya, secara psikologis mereka kehilangan peer group-nya, ya, karena tidak pernah bertemu, ya. Nah, ini yang harus hindari, ya, dampak masalah mental pada remaja, ya, terutama anak remaja karena resesi ekonomi, orang tua ada yang kehilangan pekerjaan, mengalami tekanan psikis sehingga berdampak kekerasan pada anak. Ini yang harus dihindari, ya. Juga adanya isolasi mandiri, ya, pada anak keluarga yang mengalami paparan infeksi, ya, bisa menyebabkan kejadian post traumatic stress syndrome atau ketakutan yang berlebihan, ya. Jadi kalau ada keluarga atau tetangga yang menjalani isolasi mandiri karena infeksi, tidak boleh dijauhi, malah harus diberikan semangat supaya cepat sembuh, ya. Nah, ini adalah salah satu yang tidak boleh dilupakan, harus digunakan selalu. Tadi pagi saya baru muter-muter menggunakan sepeda, banyak juga yang tidak menggunakan masker, ya. Olahraga, jalan pagi, lari pagi, tetap gunakan masker, ya. Orang tua gunakan masker sebagai contoh, dan kemudian gunakan pada anak, ya. Ini saya dengan pasien saya yang dia selama datang tidak mau pernah membuka, tidak mau menyentuh, ya, saking patuhnya pada orang tuanya. Doktrinnya adalah tidak boleh buka masker, tidak boleh menyentuh, ya. Jadi biasakan menggunakan selalu masker, ya. Nah, jadi bagaimana jurus jitu untuk mengoptimalkan tumbuh kembang? Tetap penuhi kebutuhan dasar anak, walaupun mungkin ada beberapa modifikasi, ya. Tapi jangan berlebihan juga. Tetap waspada terhadap paparan infeksi. Biasakan perilaku hidup sehat. Yang pada masa pandemi COVID kan ada 3 yang harus selalu dilakukan dan bisa menjadi suatu perilaku hidup sehat yang baik, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Ya, itu yang tidak harus terus-menerus diingatkan untuk orang tua dan juga moms, untuk anak-anaknya, ya. Jangan lupa pantau tumbuh kembangnya. Satu lagi, deteksi adanya masalah pertumbuhan, ya, terutama gizi yang berlebih atau obesitas, ya, atau karena kekurangan asupan nutrisi menyebabkan kemungkinan anak mengalami stunting, ya, atau juga ada keterlambatan perkembangan atau masalah emosi dan perilaku. Jadi semuanya bisa dideteksi oleh orang tua dan lakukan sebisa mungkin di rumah, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Indri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Rini.